Perkenalkan, nama saya Irmati SPDI. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Darul Ulum di Tampang Maung, Kabupaten Pasaman, sekaligus sebagai mahasiswa PTG Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK UIN Al-Ramili, Banda Aceh. Sekarang saya akan mengadakan uji kinerja, yaitu praktek lapangan di kelas 11 Mas Darul Ulum di Tampang dengan tema menganalisis isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang hakikat penciptaan manusia. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat duduk. Apa kabarnya Anda semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ketua silakan pimpin doa. Baik, nampaknya sepi lokal kita hari ini ya. Baik, sebelum kita ambil absen, pada kemana kawan-kawan yang lain? Yang laki-laki nampaknya tidak ada. Belum khutbah Jumat. Baik, berarti ada berapa orang tadi dikasih sama Ibu Piket ya. Jadi, alhamdulillah, semoga yang pergi lomba memperoleh hasil yang memuaskan seperti apa yang kita harapkan. Amin. Baik, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin? Menerjemahkan ayat-ayat tentang hakikat penciptaan manusia. Masih ingat apa saja ayatnya? Quran ayat 12 sampai 14. Kemudian ayat 30 sampai 32. hakikat penciptaan manusia. Untuk hari ini materi kita yaitu menganalisis isi kandungan dari masing-masing ayat tentang hakikat penciptaan manusia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita briefing dulu ya, supaya Ananda semangat dan lebih fokus lagi belajarnya. Baik, kita mulai. Ikuti saran dari Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, itu tepukannya 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, tepukannya 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk malam, tepukannya 3 kali. Baik, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang malam. Sekali lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang malam. Mas sekali, udah semangat kan? Udah nggak loyo lagi? Iya, kita lanjut ke pembelajaran kita. Apa dari materi kita hari ini? Menganalisis isi kandungan ayat-ayat penciptaan manusia. Analisis isi kandungan ayat-ayat tentang hakikat penciptaan Manusia. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mampu menganalisis isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14.
Kemudian mampu menganalisis isi kandungan surah An-Nahl ayat 78. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Yang keempat, mampu menganalisis Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan selanjutnya mampu menganalisis dan menyajikan isi kandungan hadis Bukhari Muslim tentang hakikat penciptaan Manusia. Ya, dengan kita mempelajari, memahami isi kandungan tentang hakikat penciptaan manusia, itu banyak pesan yang kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dari Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itu tergambar sama kita bagaimana proses penciptaan kita. Mulai dari kita yang dari setetes air sampai kepada kita yang berbentuk sempurna. Jadi ketika Ananda berkaca di rumah, bercermin, coba pandang diri kita di depan cermin, begitu sempurna, begitu cantik, begitu gagahnya kita diciptakan oleh Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, yang kenal akan dirinya, dia akan kenal dengan Allah. Nah, dari pesan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu timbul rasa syukur dalam diri kita. Luar biasa. Alhamdulillah Allah menciptakan kita sebaik-baik dan sebaik-baik. Nah, wujud dari rasa syukur tersebut, itulah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yaitu sebagai aplikasi dari rasa syukur tadi, kita mempergunakan segala pemberian Allah kepada yang disukai oleh Allah. Kemudian pesan kedua dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun tadi, apa? Bertambah-tambah rasa bakti kita, bertambah rasa cinta kita kepada kedua orang tua, terutama ibu kita yang sudah mengandung kita, membawa kita kemana-mana selama 9 hari, simpannya kita, singgah kita, diam kita di dalam perutnya. Sehingga dengan memahami Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 terbesit dalam hati kita rasa syukur yang dalam kepada Allah, kemudian rasa cinta yang besar kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Kemudian sambung kepada ayat Al-Baqarahnya, yaitu terwujud pula rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan lingkungan dan menjalankan syariat Islam atau hukum-hukum Allah. Karena Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Jadi segala sesuatunya itu diatur di dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, yaitu diskusi kelompok, ada baiknya untuk sampaikan dulu beberapa kegiatan. Ananda berdiskusi dengan kelompok dan kerjakan di lembar LKPD. Kemudian yang kedua, hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas. Kemudian masing-masing kelompok dapat mengetahui isi kandungan dari masing-masing ayat tentang hakikat penciptaan Manusia. Kemudian rubrik penilaian diskusi itu seperti minggu kemarin, yaitu kekompakan, keseriusan, dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di catatan yang Ibu berikan. Selanjutnya referensi itu bisa Anda gunakan buku paket dan Al-Quran terjemahan yang ada di meja Anda. Sekarang bukakan LKPD-nya dulu. Nah, ini buku paketnya untuk tambahan referensi.
Ya, udah kebagian semua kan? Ada, Bu. Jadi sebelum anak lihat videonya, silakan Ananda bekerja dengan baik. Sampaikan hasil kelompoknya kepada kelompok Abu Bakar. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang menganalisis isi kandungan ayat tentang hakikat penciptaan manusia yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ayat ini menjelaskan secara rinci proses evaluasi embrion manusia dalam rahim dari janin menjadi segumpal darah dan segumpal daging, tulang belulang, daging yang menutupi tulang hingga menjadi manusia yang sempurna. Terdapat juga di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita tentang asal-usul manusia, bahwa kita datang ke dunia ini tanpa pengetahuan apapun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberi kita berbagai kemampuan seperti pendengaran, penglihatan dan hati, akal dengan tujuan supaya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan dan mempergunakannya untuk kebaikan serta kehidupan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dan terdapat juga di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Ayat ini menjelaskan tentang malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Allah menjadikan manusia khalifah di bumi. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya termasuk malaikat. Di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, dalam ayat ini Allah menjelaskan tujuan dari penciptaan manusia, yaitu untuk mengabdi kepadanya. Ini mengajarkan kita bahwa salah satu hakikat kehidupan dalam Islam adalah ibadah dan pengabdian kepada Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta. Terdapat juga di dalam hadis secara keseluruhan hakikat penciptaan manusia dalam hadis Bukhari Muslim mengajarkan kita bahwa manusia diciptakan Allah dengan variasi yang berbeda-beda. Saya ingatkan untuk selalu bersyukur dan menghargai perbedaan di antara kita. Cukup di sinilah yang dapat saya bacakan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Baik, alhamdulillah yang tampil ke depan sudah lumayan bagus ya.
semoga kedepannya lebih bagus lagi. Baik, di sini Ibu tambahkan sedikit ya. Menurut Al-Quran atau isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang pertama, manusia diciptakan dari satu tanah melalui beberapa fase penciptaan dan kejadian. Kemudian proses penciptaan manusia terbukti melalui Al-Quran dan ilmu pengetahuan hingga hal tersebut memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun, maka Allah memberikan rahmatnya yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ini tercantum dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Kemudian isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang pertama itu malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Yang kedua, Allah memberikan amanah kepada manusia yaitu menjadikan manusia sebagai khalifahnya di bumi. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Kemudian dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah juga menjelaskan bahwa tugas utama manusia adalah menyembah kepada Allah, dan ada makhluk lain yang menyembah kepada Allah selain manusia, yaitu makhluk jin. Yaitu hamba wajib menyembah kepada Allah sepanjang hayatnya dan tidak menyekutukan Allah. Nah, dalam materi kita hari ini sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Ya, silakan Fitri Yolanda. Kesimpulannya adalah manusia diciptakan oleh Allah dari tanah dan mengalami proses dalam beberapa fase, dan Allah adalah sebaik-baiknya pencipta. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Proses kejadian manusia terbukti melalui Al-Quran dan hadis. Ya, selanjutnya siapa lagi bisa memberikan kesimpulan? Manusia lahir ke dunia tidak mengenal apa-apa. Allah memberkati manusia dengan 3 hal, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati dan atau akal. Ya, itu adalah kesimpulan materi kita dari hari ini. Sudah bisakah memahami tentang analisis isi kandungan dari masing-masing ayat hakikat penciptaan manusia? Sudah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk menambah pemahaman Ananda, Ibu akan berikan evaluasi yaitu beberapa soal. Silakan kerjakan di rumah. Minggu besok kumpulkan, bawa ke sekolah dan kumpulkan. Ya, ini lempar soalnya. Nah, itu soal silahkan kerjakan di rumah. Jawabannya boleh dicari di internet atau bertanya kepada orang tua atau diskusi kalau ada yang berdekatan rumahnya. Jangan lupa minggu besok dibawa. Baik, materi kita untuk hari ini sampai di sini. Adapun materi kita untuk minggu depan yaitu menghafalkan ayat-ayat tentang proses penciptaan manusia. Jadi Ananda silakan hafal di rumah. Minggu besok kita demonstrasikan ayat tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan ucapan